Selamat pagi semuanya ya, teman-teman semuanya, baik yang ada di kampus, di Zoom ataupun di YouTube. Untuk ini pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir pada mata kuliah ini. Jadi nanti pertemuan terakhir ini materinya sebetulnya Advanced Network Security ya, tapi nanti ini saya hanya akan membahas tentang rangkuman dari troubleshooting ya. Jadi rangkum dari beberapa kegiatan troubleshooting. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, untuk jadwal pelaksanaannya ya, ini jadwal pelaksanaan UAS-nya itu nanti Minggu Tenang ada di tanggal ini ya. Nah, ini. Jadi Minggu Tenang nanti tanggal 16 sampai 3 Januari. Ini sesuai dengan jadwal di kalender ya, di kalender yang sudah dibagikan itu di tanggal ini. Kemudian nanti UAS-nya itu tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Januari ya. Nah, nanti untuk UAS-nya nanti saya akan mengaktifkan dari tanggal 6 sampai 17 ya. Tapi untuk link presensinya nanti sesuai jadwalnya. Jadi 6 sampai 17 nanti link presensinya nanti saya bisa buka di tanggal 10. Ya. Tapi sebetulnya link presensi sebetulnya tidak perlu ya. Karena kalau sudah mengerjakan UAS itu juga sebetulnya sudah masuk presensi ya. Jadi nanti tanggal 6 ini 6 Januari itu nanti UAS-nya sudah aktif. 6 Januari sampai dengan tanggal 17 ya. Jadi nanti saya aktifkan selama 2 minggu. Kemudian untuk yang mungkin kalau yang UTS ya, UTS-nya yang ada yang belum, karena kemarin juga saya tidak tahu yang kelas mana, istilahnya WA minta untuk diaktifkan UTS gitu ya. Itu nanti di tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 itu nanti saya aktifkan dua-duanya. Jadi baik UTS maupun UAS nanti di situ. Jadi nanti kalau mau memperbaiki nilai nanti bisa dari situ. Jadi dikerjakan lagi. Kalau nilainya sudah 90 ya nanti dikerjakan lagi biar dapat 100 gitu. Nanti kalau nilai yang sudah 90 terus kerjakan lagi kok nilainya kok berapa, dapat 70 gitu, maka nanti yang masuk ke dalam aplikasinya itu yang nilai yang tertinggi, bukan nilai yang terakhir tapi nilai berdasarkan nilai pengerjaan yang tertinggi. Jadi nanti kalau misalkan ada UTS aktif ya nanti itu ya. Ini mulai lagi ya suaranya. Oke, kita masuk di sini ya. Jadi di sini nanti hanya akan bahas tentang troubleshooting ya. Kita mulai dari ini ya, troubleshooting, dan ini beberapa kumpulan troubleshootingnya. Nah, ini. Jadi contoh misalkan di sini troubleshooting tentang penggunaan RAID. RAID itu adalah controller ya,
controller harddisk. Jadi ada controller yang berupa SATA, ada yang PATA. Kalau yang ini modelnya RAID. Jadi koneksinya yang PATA SATA. Kalau ini RAID. RAID ini nanti kalau dulu kabelnya atau jenisnya itu bisa menggunakan SCSI ya, SCSI ya, SCSI. Nah, ini kalau misalnya kita cari di sini ya, RAID gitu ya. Ini seperti ini. Jadi ya, misalkan RAID controller harusnya gitu ya. Nah, ini RAID controller. Ya, kalau kita cari RAID aja nanti tidak ketemu. Nah, RAID controller. Jadi tipe RAID, jenis RAID itu ada kartunya ya, kartu RAID. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Dan pemasangannya juga simpel ya, karena di sini, tapi di sini dia punya banyak sekali port harddisk ya. Jadi banyak sekali port harddisk. Pemasangannya nanti bisa, nah seperti ini contohnya. Jadi kalau RAID harddisk itu nanti masangnya bisa seperti ini nanti. Jadi banyak sekali nih, misalkan mau dibuat RAID berapa, tergantung kita mau setting RAID berapa. Kebutuhan harddisk di situ harus terpenuhi minimal ya. Nah, kalau yang ini kalau yang pakai kartu ya PC. Tapi kalau ada yang menggunakan RAID controller yang khusus, dia sudah dalam bentuk rack mount seperti ini. Jadi harddisknya tinggal dipasang di sini, ya, dipasang di sini, tinggal konfigurasi. Contohnya adalah Synology ya, itu merek ya, merek Synology RAID. Nah, ini seperti ini ya, RAID controller. Nah, ini kalau sudah dipasang seperti ini kan harddisknya banyak banget. Nah, tinggal nanti kita mau mainkan di sini mau menggunakan RAID yang berapa ya. Jadi kalau jenis RAID macam-macam ya, jenis RAID. Nah, ini jenis RAID HDD. Nah, jadi jenis RAID itu jenisnya banyak ya. Ada mungkin yang RAID 0, RAID 1, RAID 01, RAID 5. Nah, jadi jenisnya banyak. Ya, ini nanti mungkin akan dipelajari lebih lanjut nanti di mata kuliah yang lain ya. Ini cara implementasi penggunaan RAID. Ya, yang paling bagus yang mana RAID-nya itu ya. Nah, ini itu RAID. Kemudian ada juga SCSI ya. Kalau SCSI itu kan ini ya, SCSI, SCSI adapter. SCSI adapter ini pemasangan secara paralel. Ini bisa dipasang bisa sampai 64, bahkan mungkin ada yang sampai 128. Jadi masang harddisknya itu di paralel. Ini kalau ini konektornya ya, pemasangannya contoh ya, contoh ada mungkin gini, contoh pemasangan SCSI. Nah, ini sambung-nyambung, dan ini tidak harus harddisk, tidak harus storage, dia bisa printer, bisa scanner, yang penting dia punya port ini, port SCSI-nya ya. Dia pemasangannya dia nyambung-nyambung gitu. Jadi lah kayak gini, jadi kayak estafet gitu ya modelnya. Jadi pemasangannya seperti ini, nyambung keluar nyambung sini, luar nyambung sini lagi.
Ya kayak kita kalau masang kabel apa namanya koaksial ya, mode star. Jadi itu yang penggunaan apa namanya skasi ya. Jadi kalau menggunakan skasi ataupun read ya kontrol. Nah di sini bisa juga ini ya. Nah, ini. Misalkan identifikasi masalah tadi ya. Read tidak dapat ditemukan. Nah, mungkin kontroler itu ini kartunya. Dan dia punya BIOS sendiri. Jadi nanti kalau masuk ke RAID itu nanti pada saat masuk BIOS itu nanti biasanya ada tekan suruh apa, tombol apa, R atau apa. Nah nanti itu berarti masuk ke BIOS-nya RAID. Jadi beda lagi dengan BIOS. Nah, jadi nanti ada aplikasi sendiri yang di RAID-nya ini. Nah ini yang penyebab-penyebab ya. Misalkan RAID tidak ditemukan, mungkin kontrolernya tidak mendukung. Ini periksa ini RAID berhenti bekerja, mungkin kontrol RAID eksternal tidak mau menerima daya ya. Kemudian mungkin RAID gagal ya, periksa sambungan. Kemudian komputer menunjukkan kinerja yang lambat, nah mungkin RAID-nya, memorinya kurang. Jadi kartu RAID-nya itu dia punya memori ya. Di sini punya punya kartu memori yang bisa dipasangkan di dalam RAID-nya itu ya. Kemudian troubleshooting yang lain ini masih perangkat keras, ini BIOS ya. Jadi setelah update BIOS komputer tidak mau nyala. Nah ini ada kemungkinan bisa jadi mungkin firmware-nya mungkin tidak cocok atau salah ya, salah download ya, atau mungkin rusak ya, atau gagal pada saat kita mau melakukan update. Nah, solusinya adalah ini pembaruan ya firmware-nya ya, cari. Tapi ini juga bahaya juga kalau misalkan kita sudah update BIOS, sudah tengah jalan mati di komputer kita itu tidak ada backup BIOS-nya, ya sudah mati komputernya, tidak bisa dipakai. Jadi kita harus ini backup ya, backup BIOS-nya. Kemudian ini setelah melakukan booting ulang terkunci ya, atau menampilkan pesan kesalahan blue screen ya. Nah, ini biasanya dugaan yang terkuat adalah kalau blue screen itu adalah memori yang rusak di memori. Jadi kalau misalkan komputer kok sering blue screen, nah itu jangan keburu-buru diinstal ulang ya, coba dulu memorinya yang diganti ya. Kalau memorinya satu ya tidak bisa, harus ganti, maksudnya harus harus pinjem komputer lain. Kalau memorinya ada 2 keping, nah mungkin salah satu dilepas dulu, jalankan, nanti blue screen-nya muncul enggak. Kalau enggak berarti itu memori yang rusak ya. Kemudian setelah melakukan update dari CPU, tanggal CPU ya, multi inti komputer berjalan lebih lambat ya, menampilkan satu grafik CPU. Jadi setelah di upgrade ini nih, nah, mungkin BIOS-nya tidak mengenali CPU untuk yang multicore ya. Solusinya apa ya, ini upgrade ya. Sebetulnya komputer itu perlakuannya kayak HP kita ya. HP kita kan kadang juga tiap
saat kadang itu minta untuk update firmware ya. Kalau kita masuk di, saya tidak tahu ya, mungkin kalau HP merek yang lain, mungkin hanya merek-merek tertentu saja. Itu dia di bagian pengaturan itu ada mode untuk ini update ya, update firmware. Nah, ini software update ya. Jadi ada pengaturan di situ software update untuk apa namanya versinya ya. Di sini UI version, Android version misalkan ya. Jadi ada seperti itu. Jadi komputer itu juga sama. Jadi prosesor misalnya mau diupdate. Kemudian printer. Nah, ini masalah printer. Tapi sebetulnya ini banyak sekali ya. Masalah BIOS itu banyak sekali. Tidak bisa masuk, lupa password. Nah, itu bisa juga. Cara ngerisetnya bagaimana. Kemudian ini printer. Printernya nyetak karakter yang tidak diketahui. Mungkin kabelnya kelonggar, atau mungkin drivernya ada pas, perlu di-upgrade. Nah, jadi perlu itu. Kemudian printer tidak mencetak gambar yang besar atau rumit. Jadi printernya itu kalau suruh nyetak gambar grafik besar itu gambarnya pecah atau ini. Nah, mungkin solusinya printernya itu tidak cukup memori, atau mungkin DPI-nya. DPI itu satuan printernya, dot per in-nya itu kurang. Kalau dulu zaman dulu tuh printer dot metric itu ada yang 9 pin, ada yang 24 pin, yang dot metric ya. Itu kalau 9 pin itu kalau untuk ngeprint tulisan oke lah. Tapi kalau ada yang gambarnya grafiknya itu agak kurang bagus. Dan benar ya, zaman dulu itu kayak misalnya kayak buat laporan itu tidak ada seperti sekarang ini. Dulu tuh paling laporan itu paling hanya tabel sama grafik. Bisa menampilkan grafik aja kalau di komputer atau di laporan zaman dulu itu sudah bagus ya. Biasanya sih grafik. Paling banter grafik. Kalau gambar jarang karena hanya ada warna hitam saja. Sehingga untuk menampilkan gambar itu kurang. Jadi kalau misalkan laporan dulu saya itu laporan yang kuliah itu dulu banyak tulisannya saja, isinya tulisan tok itu, nggak ada gambar. Ya, mau nempel gambar gimana? Nggak bisa. Ya. Printernya aja rata-rata masih dot metric. Ya bisa ngeprint berwarna ada, tapi mahal. Satu lembarnya dulu tuh pernah kena berapa ya? 1.000 kalau tidak salah. Jadi kalau print biasa itu 1.000. Kalau sekarang kan paling berapa? 100 ya. 100, terus kalau berwarna mungkin 150. Kenapa kok bisa murah? Nah, karena sekarang rata-rata printer-printer sekarang itu menggunakan toner atau cartridge yang di luar. Jadi tinggal infus saja, dicok aja. Kalau dulu enggak, masih pakai cartridge ya. Kalau pakai cartridge kan mahal itu. Harus perhitungan, maksudnya cartridge ini untuk nyetak sekian, berarti harganya harus sekian per lembarnya. Jadi dibagi. Kemudian misalkan ini printer laser mencetak garis, nah, biasanya ini mungkin derbunya rusak atau kotor, ya controllernya. Halaman printer menampilkan gambar bayangan, nah ini mungkin derbunya tergores, ya. Ini. Kemudian toner tidak bisa melebur kertas, fusernya rusak. Nah,
User itu pemanasnya ya. Kertas menjadi kusut setelah dicetak. Nah, mungkin penariknya terhalang atau gimana. Jadi kertasnya itu meluntung gitu ya. Itu yang sering terjadi. Jadi atau kertasnya terlalu tipis. Kertasnya terlalu tipis, kita ngeprintnya banyak. Jadi kalau pakai printer laser itu kan panas. Bahkan kertasnya keluar itu sampai kalau diamati benar-benar itu kertasnya itu kayak keluar asapnya. Itu dan panas, kertasnya itu panas, ya udah panas banget ya, hangat gitu. Kemudian kertas tidak bisa masuk, nah mungkin terhalang ya. Ini biasanya menggunakan ini apa namanya, kertas satu muka ya. Kalau dulu saya nyebutnya kertas satu muka, jadi muka yang satu itu sudah kepakai, yang baliknya masih bersih, nah, itu kertas satu muka gitu. Biasanya dipakai untuk ngeprint laporan internal. Jadi bukan untuk laporan eksternal keluar enggak. Jadi kayak dulu kalau dosen itu saya dulu sebelum adanya pemberlakuan misalkan bimbingan bisa pakai file, itu saya dulu mahasiswa datang kalau bimbingan itu harus dicetak print. Jadi benar, tahap satu ngeprint dulu, nanti sini coret-coret gitu. Bahkan saya kemarin sampai terakhir saya itu dulu tahun 2013 itu saya bimbingan kuliah S2 itu masih dicetak. Dosennya tidak mau dalam bentuk file soft copy, enggak, harus cetak. Jadi tahap satu dulu, tahap satu nanti cetak, nanti dibaca dulu, baca ini salah, coret, coret, coret. Tapi kadang dulu saya istilahnya apa ya, pokoknya ndablek gitu, ndablek itu bahasa Indonesia apa ya? Nah, itu yang sudah bekas coret-coretan itu saya pakai lagi, baliknya saya pakai ngeprint. Terus ya saya sedikit dimarahi, ini pakai kertas kok kayak gini gitu loh. Terus ditanya, kamu kuliahnya biayanya dari mana? Beasiswa pak. Lah iya, dapat beasiswa beli kertas saja tidak mampu. Terus saya apa, penjelasan saya gini pak, kenapa kok ini saya pakai kertas bekas ini? Jadi tahu pak, bagian yang dikoreksi ini kemarin yang baliknya itu bagian koreksi bapak. Yang sekarang ini bagian revisi saya, sehingga mudah pak nyari. Kalau misalkan saya menggunakan kertas sendiri, ini baru, maka saya harus nyari dua kertas di sini bandingkan. Ini yang kemarin revisinya ini susah pak. Terus dia bilang, ya itu alasan kamu aja ngepas kayak gitu. Ya, tapi memang benar, ya toh. Kalau kita direvisi halaman sekian, paling coret paling ya cuman hanya salah ketik atau mungkin oh ini tuh coba dijabarkan gitu, atau mungkin ini coret nggak kepakai, ini tolong diganti. Di sini kayak gitu. Ya. Dan beberapa lembar itu bimbingan saya dulu tuh coret-coretannya itu masih ada saya simpan. Bahkan sempat karena nyoret-nyoretnya itu buh biye kayak tulisan dokter gitu udah bisa baca. Jadi saya tidak bisa baca ini maksudnya opo gitu, tulisannya opo gitu. Saya foto, saya foto, saya share di grup, ya, di grup teman-temannya di apa, di kampus itu dulu. Adakah yang bisa baca tulisan ini? Ya, gitu. Nah, gitu, ya. Ya, terus ada komentari semua. Gitu. Ya. Tapi pada tidak bisa baca. Ya akhirnya pada saat bimbingan lagi, Pak ini bacaannya apa gitu. Saya tanyakan gitu, dosennya ya bingung. Iki apa ya? Aku kemarin nulis apa ya ini ya? Nah, sama tulisannya dia lupa karena tulisannya ya mungkin karena seringnya ngetik itu suruh nulis tangan dia tidak bisa. Nah itu masih berlaku. Tapi tidak tahu sekarang karena kalau sekarang kan bimbingan enak ya. Bimbingan ini wes apa namanya mahasiswa ada kan masih semester 1 ya ini ya, semester 1
belum merasakan nantinya adanya bimbingan itu seperti apa gitu. Jadi kalau bimbingan di sini itu sudah menggunakan ini aplikasi, nah, jadi sudah menggunakan Syakat kayak gitu. Ini Login, Loginnya salah. Nanti sini ada menu, saya di sini ada bimbingan, mungkin tidak usah di situ ya. Di sini pun kadang ada. Nah, ini sudah ada warning di sini. Oh, ini ada yang mahasiswa yang melakukan bimbingan. Jadi pada saat mahasiswa melakukan bimbingan, klik kirim, dosen yang pembimbingnya akan muncul notif kayak gini. Nah, sebelnya ya sudah ada notif kayak gini, mahasiswanya masih WA, Pak, tolong bimbingan saya direspon gitu. Ya, mohon segera untuk direspon gini lah. Ya, padahal di sini sudah ada notifnya. Dosen itu sudah tahu, oh ini ada yang bimbingan, sudah ada notifnya. Entah itu buat laporan magang, ya nanti kalau buat laporan magang juga sama. Laporan magang pun juga sama, nanti sini begitu Anda buat laporan ini enter si kirim itu di dosennya sini ada notifnya. Jadi tidak perlu terus habis gitu terus WA dosennya. Nanti WA-nya tidak dibales, cuma dibaca nanti komentarnya gini, Pak, WA saya kok cuma dibaca saja, tidak dibales. Nah, terus mau dibales siapa gitu. Ya, paling kan jawabannya ya gitu dong. Atau ya besok. Nah, ya sudah. Tapi ya kadang ya untuk istilahnya apa ya, ngelegake lah, menyenangkan mahasiswa itu. Ya sudah, misalnya hanya cuma kata ya, oke. Ya. Kemudian remedi juga sama di situ juga. Jadi sekarang beda dengan yang dulu ya. Nah, ini kaitan dengan ini ya, printer ya. Ini kalau sekarang mungkin hampir jarang ya ngeprint, mahasiswa ngeprint laporan. Paling sekarang itu ngeprint itu kalau pas mau buat laporan kerja praktek, laporan apa proposal sama skripsi, udah itu dong. Jadi pas bimbingan itu tidak ada nyetak-nyetak, dosen nyoret-nyoret kertas itu tidak ada. Nah dari situ biasanya dulu tuh dosen pembimbing itu punya banyak sekali berkas kertas. Ini dikumpulkan. Jadi tiap kali bimbingan kayak gitu atau ujian proposal, ujian skripsi, dosen pembimbing atau dosen penguji itu biasanya minta, saya minta satu ya, saya nanti minta satu bundle. Jadi nanti dia nyetaknya itu buat dia sendiri, buat dosen pembimbing biasanya 2, nanti dosen penguji 2. Jadi nanti kalau misalkan proposal berarti nyetaknya 5. Terus nanti ujian skripsi nanti yang nyetaknya 5. Skripsi kan biasanya kan pakai hardcover gitu ya, nyetaknya 5. Jadi bawa banyak itu. Oh, satu lagi di perpustakaan biasanya. Ini satu lagi di perpustakaan. Perpustakaan biasanya minta 2 kalau perpustakaan. Kalau sekarang kan enggak. Dosen mau apa enggak minta atau tidak harus ada tuh. Kalau dosen biasanya soft copy-nya saja, filenya saja. Karena apa? Kalau dosen hanya dalam bentuk buku kayak gitu paling ditumpuk sekarang. Tapi kalau dalam bentuk soft copy-nya, filenya masih bisa diolah lagi untuk penelitian dosennya. Oh ini masih bisa saya kembangkan lagi untuk penelitian lain. Jadi tidak perlu ngetik ulang. Nah, jadi ini kalau di apa printer ya, printer hampir jarang. Kemudian sistem operasi, nah, ini internetnya mati, internetnya putus. Ya. Ini kalau jam sekian itu pasti internetnya putus. Ini kalau internetnya putus, ini
Nah, putus ya. Ini toh putus toh. Putus toh, dan putus semua. Ini kalau putus berarti nanti yang di YouTube juga putus. Nah, connect lagi. Ini kalau bisa dipastikan jam-jam sekian itu sekarang itu akhir-akhir ini mesti putus. Internetnya putus. Ini tidak connect. Mati. Kalau mati berarti streaming YouTube-nya juga ini nanti sebentar lagi putus. Ya, tapi rekamannya oke, ya, masih jalan ya. Nanti saya upload ulang. Ini putus. Oke, kita lanjut aja ya. Ben, pedot ya, ben. Ya. Kemudian sistem operasi ini. Jadi sistem operasi di sini misalkan invalid boot disk. Nah, dulu tuh masih sering biasanya kena ini apa namanya, kena virus ya, kena virus di master boot recordnya ya. Jadi di komputer apa namanya, nah ini YouTube-nya putus ya, putus toh. Udah. Nanti saya upload ulang. Ya, jadi biasanya kalau invalid ini dulu tuh kan kalau di komputer itu kan bootnya bisa dari C ya, bisa dari D. Nah, bootnya tidak mengarah ke C. Nah, C-nya ada disketnya atau ada aplikasi yang ada virusnya, langsung kena ini, langsung kena virus ini apa namanya, master boot record. Nah, kena ya, boot MGR rusak. Nah, terus akhirnya ya harus di repair ya, biasanya booting pakai yang lain ya. Dulu perintahnya fdisk/mpr, fdisk/mpr. Nah, pakai ini, jadi bisa untuk memperbaiki boot sistemnya. Atau jalankan ini juga ya, CHK DSK. CHK DSK itu cek disk/f/r. Jadi kita bisa melakukan itu. Ini tak pakai anyway. Kita internetnya tidak stabil. Ya. Jadi itu. Kemudian mati nih toh internetnya. Nah, mati, putus ya. No internet akses, connect lagi. Ini bisa dipastikan kalau jam segini. Kemudian ada juga ini tidak dapat diakses. Nah, ini kena virus atau apa, nah, bisa juga. Nah, kemudian ini sistem operasi gagal boot. Nah, gagal boot. Ya. Jadi mungkin OS-nya rusak atau apa ini. Tapi kalau sekarang ini kita bisa menggunakan ini ya, apa? Kayak ini kemarin saya itu menggunakan ini apa? Nah, ini restore point ya. Di restore point itu bisa merekam ini. Coba
Ini kalau saya share apa, ini nanti ini. Nah, ini. Jadi di restore point ini salah satu cara untuk mengembalikan. Ini sistem restore, misalkan saya klik di sini. Ya. Nah, di sini ada ini. Jadi ada keterangan bahwa di sini dia membentuk suatu backup, ya. Ini. Nah, ini. Jadi di sini tanggal 11 kemarin jam 13 komputer saya itu update dan di sini melakukan ini Windows modul install. Nah, jadi tipenya install, dia backup. Kalau ini saya pilih, kemudian saya next, saya repair, kembalikan, maka komputer saya ini kembali pada kondisi ini sebelum ini diinstal. Nah, jadi melakukan repairing, jadi mengembalikan. Jadi kalau misalkan saya menginstal aplikasi apa, nanti di sini akan membentuk ini apa namanya restore point, namanya restore point. Nah, kita bisa melakukan backup sendiri-sendiri bisa juga ya. Ini internetnya lambat ya. Saya gini videonya masih berjalan. Ya. Kemudian selain itu mungkin harddisknya. Nah, harddisknya juga dulu kemarin waktu pas pertemuan kemarin kan juga saya dengarkan suara harddisk yang rusak itu seperti apa. Jadi kayak suara gesekan besi gitu ya. Gitu. Pernah ya saya dengarnya ya. Itu kan kayak suara besi gitu. Nah, itu gejalanya seperti itu, lambat, kemudian mungkin sering hang. Nah, itu bisa dipastikan harddisknya mungkin trouble ya. Kemudian ada program-program yang terdaftar di registry tidak ditemukan. Jadi di aplikasinya tidak ada, tapi di control panel atau di registry itu di aplikasinya ada, tapi di registrasi atau control panel tidak ada. Mungkin dia punya virus atau mungkin ini. Nah, solusinya apa? Nanti di sini. Ini masih sistem operasi. Kemudian ini juga sistem operasi. Jadi misalnya komputernya lambat, ya, menjalankan program pesan DLL, missing DLL, gitu. Berarti ini ada DLL-nya error. Atau read tidak terdeteksi selama instalasi. Ya. File sistem rusak. Jadi ini di bagian sistem operasi yang sering. Tapi untuk sistem operasi yang sekarang lebih cenderung agak stabil ya. Jadi terutama di Windows 10 ya. Bahkan sekarang itu kalau kita beli laptop itu Windows-nya Windows 11 ya sudah ya. Windows 11. Jadi kalau laptop, kecuali kalau mungkin laptop yang seri yang lama mungkin masih Windows 10. Ya, kalau yang sudah pakai SSD ya, memorinya kan rata-rata juga sekarang itu minimal masih 8 GB ya. Jadi beli laptop itu memori misalnya minimal 8 GB atau mungkin bawaannya 4 GB, tapi nanti biasanya minta di-upgrade memorinya, di-upgrade sekalian jadi 8 GB gitu. Kemudian kalau jaringan nih, komputer IP tidak bisa terhubung, nah, mungkin DNS-nya. Ya. Kemudian komputer mendapatkan IP atau memperbarui alamat IP jaringan, menggunakan IP address statis, yani firewall-nya memblokir, atau DHCP-nya tidak beroperasi, atau NIC-nya bermasalah. Ya. Kemudian ada pesan konflik. Nah, pesan konflik ini kalau misalkan namanya sama, ya, kemudian IP-nya sama, itu akan muncul. Ini kalau kita penggunaan manual ya, setting IP-nya manual, ada kemungkinan bisa terjadi konflik.
Kemudian komputer memiliki akses ke jaringan tapi tidak memiliki akses internet. Mungkin gateway-nya salah. Router tidak dikonfigurasi dengan benar. Kemudian komputer secara otomatis mendapatkan IP ini 169. Ini berarti komputer itu tidak mendapatkan DHCP. Ini adalah 169 125 sekian-sekian, itu adalah IP DHCP yang diberikan oleh komputer sendiri. Ya. Biasanya sih di sini ada ya. Ini di bagian services ya di sini, banyak services. Nah, jadi kenapa kok kita kalau tidak terhubung ke jaringan tidak dapat IP dari jaringan, tapi komputer kita tetap dapat IP ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya DHCP ya. Nah, di sini ada DHCP. Nah, ini DHCP client. DHCP client. Jadi di sini ada namanya DHCP client. Kalau ini di stop ya, di sini ini register and update IP address DNS. Nah, kalau ini di stop ya nanti kita tidak akan bisa dapat IP secara DHCP manual. Ini ada DHCP. Email. Nah, ini kalau ini email. Email ini kalau kita menggunakan email ini ya, email aplikasi ya, misalkan pakai di sini Outlook atau mungkin Outlook Express atau mail, nah, itu baru masuk sini atau lewat HP kita ya, HP kita biasanya di setting POP3, SMTP ya, itu untuk setting. Kemudian FTP menggunakan seorang pengguna tidak dapat mengakses server FTP. Ini FTP-nya diblokir. Di sini perangkat lunak FTP tidak dapat menemukan server IP FTP-nya. Nah, mungkin dia berada di belakang firewall. Nah, ini beberapa troubleshooting. Kemudian ini adalah apa ini? Ini masih jaringan juga ya. Tidak bisa connect internet atau mungkin terblokir. Tidak bisa ngeping. Ini juga masih sama. Nah, tidak dapat IP jaringan. Pilih jalankan IP config /release, kemudian IP config renew. Ya, release itu menghapus IP kita, kemudian renew itu untuk mendapatkan IP kita. Kemudian untuk antivirus, malware, ini biasanya ini MPR telah diubah, tapi sekarang jarang, lebih stabil ya. Windows sekarang itu tidak seperti dulu. Ya. Kemudian ini bisa ya, cara memperbaikinya, boottrack fix boot atau boottrack fix MPR. Ini kalau kena virus master boot record. Tapi bootingnya harus dari media lain. Ya. Kalau zaman dulu pakai disket, ya. Sekarang mungkin harus pakai flash disk atau kalau disket sekarang sudah tidak ada. Ini hak akses. Akses berarti mungkin tidak ditolak, tidak diizinkan atau seperti apa.
akses. Kemudian di komputer kita itu juga ada ya UAC-nya itu akses. Jadi kalau kita lihat di sini di PC, kemudian mana ya, properties ya kalau tidak salah. Oh, udah ada user account dari pakai akun. Nah nanti di sini ada setting UAC. Ini akses ASCII account. Oh, beda ya. Kalau di Windows 10 di situ ya. Mungkin karena ini pakai Windows 11. Tidak ada begitu apa ya. Jadi kita bisa mengakses ini. Kemudian folder atau akun guys dimatikan ya. Tamu ya. Itu by defaultnya masih ada. Kalau saya klik kanan, show manage ya, di sini. Nah, ini. Di sini ada untuk local user. Nah, ini user. Nah, ini di sini ada guys, ada apa nih? Ini kalau bisa dimatikan, nonaktifkan. Karena mungkin orang bisa masuk lewat ini ya, guys ini. Misalnya account disable ya. Jadi guys ini dimatikan gitu. Jadi mati. Di sini yang mati di sini administrator, default account, guys mati. Kemudian izin akses ini kalau di Linux ini yang UGO. U itu user, G itu group, O-nya itu order. Nanti di 3 itu masing-masing ada RW. R itu read, W itu write, X-nya itu execute. Nah, itu ada lagi. Itu nanti di mata kuliah jaringan ya, nanti di Linux tentang setting keamanan jaringan. Kalau di Windows ya NTFS. Sharing file NTFS. Ini di masalah untuk hak akses. Jadi kalau kita tidak menginginkan orang lain mengakses ke komputer kita ya kita blokir. Dari sini kita bisa blokir ya. Ini mungkin beda ya dari tempat Anda. Kalau Anda mau mengikuti ini, kalau Windowsnya Windows 11 mungkin sama. Jadi di sini ada Advanced Network Setting. Nah, ini kalau komputer kita itu kita tidak menginginkan untuk orang lain boleh mengakses. Ya. Bentar, ini saya pin biar tidak nutupi ya. Nah, ini. Jadi di sini bisa kita setting ya. Ini ada firewall, tapi di sini advanced sharing. Nah, ini di sini public folder sharing saya off. Nah, jadi kalau ini terhubung ke jaringan, ini dia tidak akan dibaca. Ya. Network discovery ini saya bisa membaca
jaringan komputer-komputer yang ada di sini. Kalau file and print sharing saya matikan. Kemudian ini public folder sharing saya matikan. Kemudian di tempat saya sini password protection sharing ini saya aktifkan. Tapi sebetulnya ini hanya mengantisipasi saja kalau ada. Jadi seperti ini, jadi aktif. Ya. Kemudian untuk yang di sini private network di sini saya matikan semua. Nah, ini cara mengamankan jaringan kita. Jadi selain menggunakan antivirus, ya ini. Karena ini yang paling penting juga ya. Selain firewall, kemudian di sini ada profile tab ya. Public network ini di sini rekomendasi atau kita masuk ke private network. Di sini kalau kita masuk ini your device is discoverable on the network. Use this most case when connected to network at home, work atau public. Jadi di sini kalau digunakan ini adalah kalau kita mau berkomunikasi dengan jaringan misalkan di rumah, pekerjaan atau di jalur publik. Tapi kalau kita menggunakan yang ini private network ya, di sini your device is discoverable on the network. Tapi select this if you need file sharing or application the communication over this network ya di sini. Jadi di sini kalau kita memang mengetahui dan percaya kepada orang-orang dan device di dalam network. Jadi private. Jadi di sini hanya yang diizinkan. Kalau ini sih rekomendasi ini public network. Jadi nanti efeknya ada di ini. Nah, ini di network sharing di jaringan. Oke ya, gitu. Ini kalau saya main-main di jaringan nanti putus lagi malah ya. Kemudian ini keamanan. Nah, ini keamanan juga ya. Yang penting adalah ini password ya, atau menggunakan ini ya TPM ya. Kalau sekarang sudah ada nih Trust Platform Module. Ini tidak muncul di device manager. Jadi ini menu di dalam BIOS ada TPM. Jadi kalau di BIOS tidak ada menu ini, maka tidak bisa diinstal Windows 11. Jadi Windows 11 itu meminta kita mengaktifkan TPM di BIOS. Jadi kalau tidak ada, ya tidak bisa diinstal Windows 11. Ini ada pengguna mengeluh pengaturan BIOS komputer terus berubah. Nah, berarti mungkin baterai CMOS-nya habis, harus ganti. Kemudian ini firewall, Windows firewall. Ya. Firewallnya tidak aktif, atau dia tidak bisa ngeping, mungkin karena ini firewallnya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi harus diatur. Tapi kalau kita tidak paham ya jangan mudah-adik ini ya, nanti malah salah-salah, misalkan malah buka semua itu. Tapi sebetulnya ini dasarnya teknis sih. Bahasa yang dipakai adalah bahasa teknis. Oke, mungkin itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau ke ini ngecek keamanan ataupun ini juga bisa. Kayak tadi itu ada putus-putus kayak gitu tuh, dugaan saya di situ tuh ada yang
ada kayak, kalau dulu ada kayak serangan gitu ya. Nah ini coba kalau kita amati dari sini ya. Ini nyalanya harus admin salah tadi. Lihat reminder Ethernet. Nah ini di sini. Nah ini juga salah satu untuk keamanan. Jadi kita memantau paket data yang lewat di jaringan di sini ya, yang ada di kampus kita ini. Dari sini sebenarnya kita bisa merekam. Jadi kalau misalnya seharian itu di sini kalau bisa paham, mungkin nanti di sini bisa ada login, ada password akan muncul di sini juga. Ini aktivitas paket data yang lewat. Kalau kita filter di sini misalkan ICMP itu untuk apa namanya ping ya, perintah ping itu pakainya ICMP. Ini kalau kita filter ICMP, wah ini saking cepetnya. Enter, di enter aja tidak mau ya. Nah, kebanyakan di sini TCP dan UDP. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Kemudian nanti kalau untuk yang di YouTube nanti ini nunggu dulu ya, mungkin hari ini mungkin saya upload. Ini paketnya, lalu lintas paketnya seperti ini. Jadi, tapi ini rata-rata UDP, TCP, UDP, TCP ya. UDP, TCP. Kalau saya stop, saya blok ini dulu, filter ini. ICMP. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Nur Rahman, Pak Astyo, Pak Chandra. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Cukup. Dari sini ada yang tanya? Ini pertemuan terakhir ya. Biasanya kayak gitu, mahasiswa suruh tanya, nggak tahu. Tapi nanti begitu terus kapan WA apa? Ujiannya kapan? Ya, ini saya keluar aja. Quit talk. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pada siang ini saya cukupkan. Ini kurang lebihnya nanti untuk terutama untuk yang ini apa namanya yang di YouTube ya. Ini nanti coba ini saya unggah sekarang. Oke ya, untuk pertemuan siang ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain ya. Nanti Anda masih semester 1, kemungkinan ketemu dengan dosen-dosen di sini lagi mungkin sangat mungkin.